Kebetulan hari ini topik kajian kita adalah tentang marah yang dibolehkan dan marah yang tidak dibolehkan, atau marah yang dibolehkan dan marah yang dilarang. Di sini dalam rangka kajian hadis, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ternyata hadis sahih pun harus didialogkan, ya. Jadi hadis sahih juga harus didialogkan. Jadi di dalam mengkaji dan meneliti hadis itu bukan hanya harus dialog dengan para ahli seperti pertemuan yang lalu saya bahas, itu tentang ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, baik dalam surat An-Nahl maupun surat Al-Anbiya. Jadi di dalam mengkaji hadis harus bertanya kepada siapa ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ternyata kalau kita perhatikan hadis itu bukan hanya bertanya kepada ahlinya, tapi walaupun hadis itu sahih, harus ditanyakan, harus didialogkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Seperti tentang marah ini. Kalau kita perhatikan hadis, kan Rasulullah SAW ketika diminta oleh sahabatnya, ya Rasulullah, berilah nasihat kepada saya yang mudah dipahami dan yang mudah dilakukan. Maka Rasul SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan nasihat tentang apa yang mudah dilakukan dan mudah dipikirkan, Rasul bersabda la taghdab, jangan marah. Kan itu cukup simpel. Tapi apakah tidak boleh marah selamanya? Maka sekarang kita dialogkan antara hadis yang sahih, taghdab itu, dengan hadis-hadis yang lain. Dan itu cukup banyak hadis itu. Nanti mungkin kita secara angsur dialog antara satu hadis dengan hadis yang lain. Seperti hadis riwayat Al-Mughirah dan Aisyah. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW kalau sholat tahajud itu sampai bengkak kakinya. Itu hadisnya sahih, riwayat Muslim. Tapi hadis itu harus didialogkan dengan yang lain. Umpamanya hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Ketika Abdullah bin Amr bin As bernadar akan melaksanakan sholat setiap malam, akan saum tiap hari, ditegur oleh Rasul, ya Abdullah, saya dengar Anda melaksanakan tahajud semalam suntuk dan saum setiap hari. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, na'am, aku sudah bernadar untuk itu. Maka Rasul bersabda, la taf'al, jangan engkau kerjakan seperti itu. Karena kata Rasul, matamu punya hak yang harus Anda penuhi. Badanmu juga punya hak yang harus Anda jaga. Istrimu juga punya hak yang harus Anda penuhi. Dan yang datang kepadamu punya hak, harus dihormati. Jadi oleh Rasul ditegur, kum wanam, bangun malam tapi harus tidur, jangan sholat semalam suntuk. Sum waftir, dan saum, tapi kamu juga harus buka, tidak boleh saum tiap hari. Dan masih banyak lagi. Jadi hadis-hadis yang sahih juga untuk kita pahami harus didialogkan dengan hadis yang lain, utamanya di dalam masalah ibadah, ya. Dan ini salah satu contoh tentang marah la taghdab. Hadisnya adalah haddatsani Yahya bin Yusuf akhbarana Abu Bakrin wa Ibnu Ayyas an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah
anna rajulan, sungguhnya seseorang, qala, berkata, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat ya Rasulullah, berilah nasihat aku ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqdab, jangan kau marah. Faroddada miraran, dan sahabat itu mengulangi lagi mintanya, ya Rasulullah, nasihati aku. Rasul bersabda miraran lagi, diulangi lagi, la taqdab, jangan kau marah. Jadi miraran itu bisa berapa kali, tapi yang jelas kalau miror itu lebih dari 3 kali ya, atau lebih dari 2 kali. Tiga sama termasuk miror. Ini hadis riwayat Bukhari yang lahir 194, wafat 256 Hijriah, nomor 5651. Jadi Bukhari itu usianya nggak begitu panjang ya. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, dan di sini disebut rajulan, seseorang. Yang jelas kalau dikatakan oleh sahabat, seseorang itu mengandung arti sahabat. Jadi sahabat datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah menyaksikan seorang laki-laki datang menghadap Rasul minta nasihat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, jaa rajulun. Kalau di sini anna rajulan qala, kalau dalam riwayat At-Tirmidzi jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata, murni bi amrin, perintahlah aku bi amrin, dengan suatu perintah. Adapun seorang laki-laki yang menghadap Rasul itu adalah seorang sahabat yang tidak disebut namanya. Kenapa tidak disebut namanya? Banyak latar belakangnya, oleh sahabat itu tidak disebut. Bisa karena orangnya ganti-ganti, sering. Bisa juga karena menyembunyikan sesuatu yang dimohonkan oleh sahabat tersebut. Bisa juga latar belakangnya yang lain. Tapi kalau disebut oleh sahabat, datang kepada Rasul seseorang, pasti itu sahabatnya. Oleh karena itu tidak mengurangi nilai atau kualitas hadis. Menurut sebagian, Abu Darda itu diriwayatkan oleh At-Tabarani, bukan At-Tabari ya, At-Tabarani. Namanya Abu Darda. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang bisa membawaku masuk surga. Kemudian diriwayatkan yang lain, Ibnu Umar, itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Yang datang kepada Rasul itu Ibnu Umar, yang mengatakan, ya Rasulullah, kulli qaulan wa aqlil la'ali a'kiluh. Ya Rasulullah, katakan kepadaku qaulan, ucapan, tidak begitu panjang, pendek saja, singkat saja. Qaulan, perkataan yang mudah dipahami. Jadi tidak banyak yang harus saya pikirkan. La'ali akiluh. Kemudian menurut At-Tabarani juga, ya Rasulullah, kulli qaulan, katakan kepadaku yang bisa membawa aku mudah aku pahami dan tidak banyak memikirkan.
Dan ada juga dalam riwayat Ahmad itu Ibnu Umar yang mengatakan ma yuba inni min qulubillah. Jadi seperti tadi saya katakan, bisa jadi yang datang kepada Rasul mah ganti-ganti, jadi banyak orangnya, tapi ingin menunjukkan yang diriwayatkan ini ada seorang laki-laki. Maka oleh Abu Hurairah tidak menyebut namanya. Kemudian ya Rasulullah, dengan terhadapnya beberapa riwayat tersebut, boleh jadi bahwa yang minta nasihat pada Rasul itu cukup banyak. Namun yang penting esensinya adalah sama. Menurut Utsaimin, kita tidak perlu mempersoalkan tentang siapa sahabat Rasul yang minta nasihat pada Rasul itu, sehingga beliau memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yaitu la taktub. Yang paling penting adalah isi nasihat Rasul itu. Inilah nasihat Rasul pada sahabat yang memintanya dengan tegas dan simpel, la takdob. Dalam riwayat Ahmad, mayuba iduni min godobillah azza wajal. Ada juga yang meriwayatkan la takdob walakal jannah. Jadi ada nasihatnya la takdob saja. Kemudian ada juga la takdob walakal jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang memudahkan masuk surga. Jawabannya, jangan marah. Ketika ditanya tentang apa yang menghindarkan diri dari kemurkaan Allah, jawabannya, jangan marah. Ketika diminta nasihat tentang mudah menjalankan tanpa banyak menggunakan pikiran, maka Rasul menjawab, la takdob. Nah, hal ini memberi isyarat bahwa marah itu menimbulkan murka Allah. Maka menahan marah dapat mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada suara apa? Kemudian yang kedua, menahan marah memudahkan ke surga. Maka sering marah-marah menjerumuskan ke neraka. Ini di sini suaranya yang ngaji. Kemudian yang ketiga, menahan marah merupakan sesuatu yang mudah dipikirkan. Maka marah-marah mengganggu kenormalan pikiran. Faraddada miraran qala la takdob. Dan Rasul itu ditanya bolak-balik, maka jawabannya sama, la takdob. Jadi dalam keterangan lain dikemukakan sahabat itu sampai 3 kali bolak-balik. Rasul memberi perintah pada sahabatnya suka disesuaikan dengan karakter sahabat. Biasanya kalau Rasulullah SAW ditanya itu dilihat dulu kondisi sahabat. Makanya boleh jadi yang bertanya kepada Rasul itu tukang marah. Maka beliau la takdob jawabannya. Dari situlah marah itu dilarang. Karena apa? Karena di dalam diri manusia, menurut Al-Ghazali, itu ada potensi untuk marah, untuk panas itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari 2 unsur, yaitu unsur hararah dan unsur rutobah. Unsur hararah itu adalah panas dan unsur rutobah itu dingin. Karena manusia itu diciptakan peredaran darahnya ada unsur panas dan ada unsur dingin. Unsur dingin dari air, unsur panas dari api. Itu di dalam diri manusia.
Jadi dari berbagai unsur seperti panas yang membara dan dingin yang mengalir. Bila unsur api bergejolak, maka marah. Dan bila unsur air yang mengalir, maka dia sejuk. Nah, dengan air, karena kepanasan, air juga bisa ikut panas. Dan api menyala bisa ikut dingin karena air. Jadi kalau unsur apinya panas, marah. Kalau unsur airnya mengalir, maka dia dingin. Dan manusia itu butuh dua-duanya. Butuh panas, butuh dingin. Makanya membutuhkan konsumsi yang memanaskan dan konsumsi yang mendinginkan. Dulu pernah saya bahas surat At-Tin, kalau tidak salah ya. Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Watin itu demi tin, wa zaitun demi zaitun. Kalau di dalam Departemen Agama terjemahnya pakai buah, demi buah tin, demi buah zaitun. Tapi di dalam Al-Qur'annya tidak disebut buah. Bisa bunganya, bisa daunnya, bisa pohonnya. Dan memang tin itu bukan hanya buahnya bermanfaat, karena daunnya juga bisa jadi teh. Begitu pula wa zaitun, zaitun bukan hanya buahnya, bisa juga minyaknya, bisa juga akarnya. Wa tin wa zaitun. Setelah diteliti, ternyata tin itu rasa manis, mengandung fruktosa yang kalau dimakan menyejukkan pencernaan. Itu tin. Sedangkan zaitun itu buah asin tanpa uyah, tanpa gula. Seperti tin manis tanpa gula, zaitun itu asin tanpa garam. Yang kalau dimakan itu membuat badan hangat, seger. Oleh karena itu memberikan dorongan. Yang kita konsumsi itu harus seimbang antara panas dengan dingin. Makanya makanan manusia itu minimal dua, nabati dan hewani. Hewani itu membuat panas, daging itu. Dan nabati, buah-buahan itu membuat dingin. Makanya nabati, hewani. Makanya minimal bersedekah itu dua macam, itu minimal. Idul Fitri bersedekah dengan nabati, zakat fitrah. Idul Adha bersedekah dengan hewani, kurban. Supaya yang dimakan itu seimbang. Kita juga harus makan itu seimbang. Kalau terlalu banyak daging, cepat marah. Buktinya harimau. Harimau itu kan pemakan daging, makanya begitu ketemu kan sekarang ngawas. Kalau tidak pernah makan daging, rumput-rumputan yang buah-buahan, saya ngambek. Buktinya mek. Mek itu masih di kumaha ge mau ngambek. Karena makanannya rumput, jadi manusia itu harus seimbang. Baik makanan jasmani maupun rohani. Dua-duanya harus seimbang. Pengajian, makanan rohani itu pengajian. Jadi pengajian juga harus seimbang. Ada yang bikin panas. Harus ada ustadz yang bikin panas gitu. Ceramah itu. Jadi sehingga kita tuh semangat jihad. Membikin panas. Di dalam pengajian tuh hati itu jadi panas. Sehingga kita ada semangat juang, semangat jihad. Memberantas kemungkaran. Harus ada. Dan ada juga yang bikin sejuk. Jangan yang bikin sejuk terus. Kayak di PPN jamaahnya tidak ada semangat. Jangan dibikin panas terus, bisa stres. Jadi ada seimbang. Jadi kalau Habib Rizik itu kan bikin panas kalau dengar ceramah. Atau Tengku Zulkarnain. Ya. Tapi kalau semacam siapa?
yang sejuk gitu di TV-TV itu kan rata-rata sejuk gitu dipilihnya. Tuh dua-duanya. Karena kata Al-Ghazali ada hararah, ada rutubah. Dan bab marah ini adalah yang bikin atau marah itu yang karena hararah, karena panas. Makanya Rasulullah SAW menasehati la taghdab. Jangan marah, jangan terlalu panas. Kemudian gejolak itulah yang membuat panas. Sedangkan yang mengalir itu bikin sejuk. Marododok mirapa, rodada mirodon. Dan mengendalikan marah, jadi ketika marah itu dibikin sejuk oleh kita, jangan membara, itu sebagai salah satu bukti orang itu kuat. Rasulullah SAW bersabda, laisya syadid bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang hanya pandai bergulat, hanya pandai marah-marah, memarahi orang, tapi yang bisa mengendalikan diri. Hadis ini memberi isyarat bahwa kekuatan hakiki itu bukan terletak pada kekuatan otot, kekuatan badan, namun kekuatan hakiki itu berupa kekuatan maknawi. Jadi bukanlah seorang yang kuat itu orang yang selalu menang dalam setiap pertarungan, tapi juga yang mampu mengalahkan gejolak kemarahan. Jadi seimbang tadi antara hararah dan rutubah. Kedua, marah itu adalah sebuah tekanan yang berada di dalam diri seorang manusia. Maka jika tekanan tersebut mendapat rangsangan, ia akan keluar dengan wujud keinginan untuk menyakiti orang kalau tidak dikendalikan. Makanya boleh juga dipahami la taghdab itu bukan jangan marah, tapi jangan marah-marah. Kenapa? Karena hadis yang sahih ini bila dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 134 jelas, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan marah dan memaafkan manusia, maka Allah mencintai orang yang muhsin. Jadi jelas berdasar hadis ini, orang yang pandai menahan marah itu termasuk muhsin, termasuk yang berbuat ihsan. Dan hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad, Rasul bersabda, man kadoma qaidon wa huwa yastati'u ayunabbidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhairu fi ayyil fur sya'a. Orang yang pandai menahan marah padahal dia bisa marah pada saat itu, maka dipanggil pada hari kiamat dengan derajat para pemimpin, para tokoh, dan ditawarkan kepada mereka bidadari-bidadari yang mempesona, dan itu dipersilahkan memilih siapa yang mau. Jadi berdasar hadis ini, orang yang bisa mengendalikan kemarahan, maka itu derajatnya adalah pemimpin yang bakal mendapatkan bidadari. Kemudian ditinjau dari sudut marah, manusia itu ada beberapa macam. Hadisnya Rasul bersabda, ala innal ghadaba jamratun tuqadu fi jawfi ibni Adam. Ala tarawna ila humrah wa intifahi audajihi fa idza wajada ahadukum syai'an min dalik
Fal-ar al-ar. Ala inna khairar rijal man kana batiul ghadab sari'ur ridha. Wa sarrar rijal man kana sari'ul ghadab batiur ridha. Fa idza kana ar-rajul batiul ghadab batiul faid. Batiul qaid wa sari'ul ghadab wa sari'ul qaid. Fa innaha biha. Ingat bahwa marah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyala dari dalam anak cucu Adam. Tidakkah Anda lihat ditinjau dari sudut marah manusia itu, karena marah itu diciptakan dari rongga dalam anak Adam. Ingatlah kalian dapat melihat orang yang marah itu matanya merah, urat lehernya menonjol, cekurang sunah maranteng. Jika kalian melihat orang yang demikian, hendaklah menginjakan kaki ke bumi atau duduk. Jika sedang marah, berdiri, duduklah. Ingatlah bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang lambat marah dan mudah ridho atau mudah rela. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang cepat marah, sulit ridho. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, manusia itu ditinjau dari sudut kemarahan ada 4 macam. Yang pertama adalah orang yang cepat marah, susah reda. Jadi mudah marah, setik-setik ngambek, hesek reda nangis ngambek. Yang kedua, cepat marah, cepat reda. Yang ketiga, lambat marah, lambat reda. Jadi sulit dia marah itu, tapi kalau sudah marah, lambat redanya. Dan ada juga lambat marah, cepat reda. Jadi hesek ngambek, tapi juga kalau sudah ngambek, gampang redanya. Yang bagus adalah tidak mudah marah, tapi cepat reda ketika terpaksa marah. Dan sejelek-jelek manusia adalah mudah marah, susah reda. Makanya di situ ditandaskan al-ar ala inna khairar rijal man kana bati al-ghadab sari ar-ridho. Ingatlah sebaik-baik manusia adalah yang tidak cepat marah, dan kalau sudah marah cepat reda. Jadi berdasar penggalan hadis ini, manusia yang baik bukan yang tidak pernah marah, tapi sulit, jadi tidak gampang marah. Dan kalau sudah marah, dia cepat reda. Jadi bukan, artinya kalau kita dialogkan hadis ini dengan hadis lain, tidak semua marah itu negatif, tidak semua marah itu salah. Ada marah yang dibenarkan. Jadi kalau tadi nasihatnya kepada sahabat la taghdab, nah itu karena sahabatnya memang mungkin pemarah, makanya jangan marah-marah. Kita lihat contoh marah yang dibolehkan. Rasul juga pernah marah. Umpamanya yang pertama, Rasul marah terhadap orang yang mencari-cari kesulitan, padahal telah diberi keringanan. Aisyah mengatakan, rakhasa Rasulullah SAW fi amrin fatanazzahu anhu nasun minan nas fabalagu da'alikan Nabi SAW faghadiba hatta banal ghadab
Di sini Rasulullah SAW kata Aisyah pernah memberikan keringanan dalam satu ibadah, tapi dia tetap saja cari kesulitan. Maka sampai kepada Rasulullah SAW, dalika pagotiba, maka Rasul marah. Hatta banal ghadab, sehingga nyata jelas merahnya di wajahnya. Nah, kalau marah jelas tadi kan wajahnya merah, uratnya ranteng. Sumakola, dan beliau bersabda, ma balu aqwam yarghubuna amma rufisoli fi fa wallah la ana a'lamu billah wa asyaduhum lahu khasyah. Ada aja manusia yang sudah diberi keringanan, hayo mencari-cari kesulitan. Jadi sehingga ibadah itu sulit. Sudah diberi keringanan juga. Ada cenah kiai-kiai di Garut, minantu abdi makamari kan di Garut tuh bergejolak gitu, corona itu. Sampai setiap hari itu ratusan, terutama di pesantren-pesantren. Kenapa saya katakan di Garut itu kok pesantren-pesantren banyak yang terkena corona? Karena banyak kiai percaya atas corona. Ceramahnya itu ngambek-ngambek gitu. Ceramah itu marah-marah, naon cenah corona, naon masker, naon berjamaah, dicarangkeun, dirapatkeun. Pas kena santrina sampai puluhan orang baru berubah. Ceramahnya berubah lagi. Dan itu ternyata beberapa pesantren gitu. Kalau anak saya itu disewebnya beberapa kali karena kebetulan perawat di Garut. Dia datang pasien, ternyata kena perawatnya disweb kan. Jadi beberapa kali disweb. Jadi apa yang diperintahkan keringanan, ambil keringanan. Jadi jangan mencari-cari kesulitan. Kalau kan pada pengajian yang lalu saya dialogkan antara ayat itu fas'alu ala dzikri